Shalom, selamat malam. Kembali bersama dalam program ini dengan saya, Paulus Senus Warsana. Kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita di Matius pasal 10 pada malam hari ini. Dan saya berharap semua saudara terus dalam kondisi yang sehat, bahagia, sejahtera, sukacita. Ada kerinduan terus untuk bertumbuh imannya. Itu yang paling penting saudara ya. Jadi kita berusaha masing-masing kita untuk di sepanjang sisa hidup ini menyenangkan Tuhan di atas segalanya. Jadi kerjakan bagian saudara, saya kerjakan bagian saya. Semoga kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam pelayanan. Paling tidak saling mendukung dalam doa, sehingga masing-masing kita semakin jadi berkat bagi banyak orang ya, bisa memperluas kerajaan surga di dunia ini. Ya. Dan kita siapkan hati kita. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu dalam hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, buat malam hari ini kami mau lanjutkan tadarusan Alkitab kami, Injil Matius pasal yang ke-10. Berikan kami hikmat marifat, kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga ayat yang kami baca dalam Matius pasal 10 menjadi terang benderang, dan kami memahaminya lebih dalam lagi, sehingga di sisa hidup kami ini, kami semakin jadi pribadi yang bisa menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Meskipun nanti saya bantu di layar saudara. Tiba-tiba keselak. Tapi siapa tahu saudara terganggu atau terlalu kecil tulisan ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan Alkitab. Saya selalu memangku Alkitab saya sudah di bawah di pangkuan saya. Sehingga nanti kalau misalnya saya juga harus ngebaca dan saya harus mencari referensi, Alkitab selalu ada di pangkuan saya. Jadi tidak akan mengganggu gitu ya. Tidak akan kesulitan saya untuk membuka ayat-ayat, karena kalau dalam bentuk Alkitab buku, kertas gitu lebih enak kayaknya kalau menurut saya ya. Ada poin-poin catatan saya yang bisa menjadi referensi ketika saya tiba-tiba ingat pada satu hal gitu ya. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Haleluya. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, kita akan coba masuk dalam pembahasan kita pada malam hari ini, Injil Matius pasal yang ke-10. Perikopnya oleh LAI diberi judul Yesus memanggil ke-12 Rasul. Saudara ya, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita baca ayat demi ayatnya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Menarik ya. Menariknya kenapa? Karena Matius menyusun 12 rasul itu berpasang-pasangan. Ya. Ini mungkin juga Matius ingat bahwa Yesus pernah mengutus murid dua-dua gitu ya. Jadi besar kemungkinan ketika murid-murid yang diutus berdua-berdua itu ya pasangannya masing-masing ya, seperti yang kita bisa temukan dalam Matius pasal 10 ini. Bisa jadi juga dua-dua ini ya memiliki kedekatan secara khusus ya. Kalau kita tahu kan Simon dengan Andreas itu saudara kakak beradik, kemudian juga Yohanes dan Yakobus anak-anak Zebedius itu kakak beradik.
Dan yang lainnya saya tidak bisa membacanya, tapi di kalimat yang terakhir di ayat 4, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini menarik di sini karena Yudas mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus ya, karena kecewa, karena apa yang dia mimpikan, yang dia harapkan dari figur Yesus itu tidak seperti yang diekspektasikannya. Dan menariknya Yudas di sini disandingkan dengan Simon orang Zelot. Orang Zelot itu adalah satu sekte dalam orang-orang yang beragama Yahudi, saudara, di mana Zelot ini merupakan kelompok yang radikal, mungkin garis keras lah gitu. Dan orang-orang Zelot ini memang dikenal sebagai orang-orang yang memimpin pemberontakan Yahudi kepada penjajahan Romawi di momen-momen di sekitar Perjanjian Baru, saudara. Dengan disandingkannya Yudas Iskariot dan Simon orang Zelot, jadi ini di beberapa kesempatan saya pernah menafsirkan bahwa saya mungkin yakin ya, Yudas Iskariot juga adalah orang Zelot. Orang Zelot itu memimpin pemberontakan orang Yahudi melawan penjajahan Romawi, sehingga ketika ada muncul orang-orang yang berpengaruh di masa itu, maka orang Zelot ini yang memang rindu merdeka, rindu bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang besar lagi, itu pasti mendukung orang-orang yang punya pengaruh ini. Dan Yesus ketika punya pengaruh, nggak heran itu bisa menyedot ketertarikan dari orang-orang radikal ini. Salah satunya Simon orang Zelot, dan saya menafsirkannya Yudas Iskariot. Cuma Simon orang Zelot akhirnya dengan pemikiran dia tadinya yang radikal akhirnya bisa luluh gitu ya, dengan kasihnya Yesus atau imannya kepada Yesus. Tapi Yudas Iskariot gagal karena tetap memperjuangkan mimpinya ya. Jadi ketika Yesus yang digadang-gadangnya itu bisa menjadi Mesias atau Raja, memimpin pemberontakan terhadap Romawi, malah mau menyerahkan hidupnya ya. Kecewa kan Yudas ya, kemudian Yudas menjual Yesus, kita tahu cerita itu. Jadi dengan disandingkan dua murid-murid Yesus yang 12 ini ya, pasti ini saling kait-mengkait. Dan yang menarik tadi ya Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot itu ya. Dan ya dari 12 rasul ini yang gagal ya, memang menurut sejarah gereja dan Alkitab adalah Yudas Iskariot. Sedangkan yang ke-11 lainnya menurut sejarah gereja terutama, karena kisah hidup mereka, akhir hidup mereka tidak dicatat Alkitab, cuma Yakobus anak Zebedeus atau saudaranya Yohanes yang Alkitab katakan mati martir ya. Sedangkan murid-murid yang lainnya sampai kitab Wahyu kita tidak menemukan informasi tentang bagaimana mereka mati, tapi lewat sejarah gereja yang tidak ada di Alkitab tapi dipercayai dan juga dicatatkan dalam kisah gereja mula-mula yang turun-temurun dibagikan sampai akhirnya cerita itu kepada kita lewat sejarah. Dipercaya semua murid Yesus mati dengan iman dan mati martir. Jadi ini menandakan meskipun Yesus itu Tuhan ya, tetap aja ya ada satu murid yang tidak bisa sempurna menjalankan misinya, gagal gitu. Jadi ini juga menggambarkan bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang berusaha untuk mempengaruhi orang dengan kebaikan tentunya, tapi akhirnya tidak bisa membuat orang tersebut berubah atau tidak bisa memuaskan orang lain, ya hal yang lumrah, hal yang biasa ya. Jadi nggak usah jadi gimana begitu perasaannya ketika ada orang yang mengkhianati kita, misalnya ada orang yang misalnya meninggalkan kita misalnya. Santai saja, karena Yesus saja yang Tuhan itu salah satu muridnya mengkhianati dia gitu ya. Apakah di sini adalah kegagalan Yesus? Kalau saudara memandangnya begitu ya silahkan saja. Tapi kalau saya sih memang memandangnya tidak seperti itu ya. Memandangnya ya meskipun Yesus memilih, tetap saja ada pilihan dari orang tersebut yang mau merespon ya atau tidak.
selama kita berpikiran seperti Yesus, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bersama-sama terbang gitu bersama kita, ya kalau direspon baik ya silahkan, kalau tidak direspon baik atau menolak bersama-sama terbang dengan kita lagi, ya ya sudah gitu, nyantai saja ya. Jadi jangan jangan jadi dipermasalahkan sehingga akhirnya kita merasa gagal dan lain sebagainya. Saya selama melayani tidak pernah merasa saya gagal dalam pelayanan ya. Andai kata yang saya mimpikan dan saya harapkan, saya imani tidak terjadi, ya udah santai saja, karena berarti kalau kita yang penting tulus nggak terjadi, kan itu berarti kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan yang kita imani kan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Jadi dilihat dalam sudut pandang perspektif yang seperti itu. Kita lanjutkan ya ayat yang kelima. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Maaf, masih seret gitu ya di tenggorokan saya. Bagaimana saudara membaca perikop ini? Ya. Ini menarik, habis Yesus memilih 12 rasul, kemudian dia mengutus mereka ya supaya melakukan pekabaran Injil. Tapi dengan syarat-syarat ya. Jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tapi pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi fokusnya memang hanya untuk orang Israel. Dan kenapa begitu? Apakah Yesus tidak ingin agar Injil itu disampaikan kepada bangsa lain? Kalau kita membaca Alkitab dengan komprehensif begitu, tentu bukan itu jawabannya. Karena faktanya Yesus pun masuk ke Samaria ya. Ada kisahnya Yesus duduk di sumur Yakub yang ada di Samaria, kemudian ada perempuan Samaria ya, yang akhirnya lewat pertobatan perempuan ini seluruh desa-desa di Samaria bisa mengenal Injil ya. Berarti kan Yesus bukan benci sama orang Samaria. Buktinya lagi gereja ketika akhirnya setelah mengalami Pentakosta, itu rasul-rasul mengabarkan Injil, kabar baik tentang Yesus itu kepada bangsa-bangsa lain, dan itu tidak ditahan atau tidak dibatasi oleh Roh Kudus. Justru Roh Kudus memberikan kemampuan bagi para murid untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Artinya, kita tidak bisa membaca ayat ini hanya di ayat ini, karena saya pernah mendengarkan bahwa ada orang yang ceramah, mungkin agamanya lain atau ya orang Kristen tapi pemahamannya sengklek gitu. Saya masih pakai bahasa sengklek karena saya kadang-kadang kesel gitu kalau ada orang itu ngakunya Kristen, ngakunya seorang teolog, ngakunya seorang hamba Tuhan, tapi kok baca Alkitabnya seperti itu gitu ya. Ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu ya hanya melayani orang-orang Israel. Jadi kalau kita mau jadi Kristen ya kita harus ya jadi orang Yahudi gitu, kurang lebih begitu. Makanya atribut-atribut Yahudi itu banyak dilakukan di pelayanannya. Padahal itu bukan isu utama dalam pekabaran Injil Yesus. Apalagi kalau kita membaca kitab dengan komprehensif tadi ya. Maafkan kalau saya bahasanya tadi agak keras saudara ya. Jadi bukan itu isunya ya. Cuma memang Yesus kan baru memilih 12 murid. 12 murid ini belum punya pengalaman. Selama ini mereka mengikuti Yesus, tiba-tiba Yesus mengutus mereka.
Mereka yang tadinya mengikuti Yesus, jadi sekarang ini memimpin langkah mereka sendiri ya untuk mulai menginjil. Karena keterbatasan pengalaman, ya, ketidakdalaman dalam jam terbang gitu ya. Itu yang Yesus dengan bijak bilang, masuk aja ke orang Yahudi, jangan menyimpang ke bangsa lain. Kenapa? Karena kalau kamu orang Yahudi, kita orang Yahudi, masuk ke orang Yahudi juga, itu lebih diterima. Kan bukankah begitu, Son? Kalau saya, misalnya sebagai saya suku Jawa, gitu, tiba-tiba saya menginjil, saya langsung memilih ke misalnya Sumatera Utara, dan tanpa proses yang panjang saya langsung masuk ke pedalaman Sumatera Utara, ketemu sama orang-orang Batak dari kampung-kampung atau yang tinggal di kampung-kampung, tentu mereka tidak akan menerima saya. Siapa ini? Ya, marga apa dia? Siapa dia? Gitu kan begitu. Tapi kalau saya mungkin menginjil masuk ke pedalaman-pedalaman di suku-suku Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin saya bisa lebih diterima. Karena saya paling tidak dari suku Jawa, dan ketika saya mengenalkan diri, ya saya bisa dengan budayanya segera bisa masuk karena ini budaya saya. Jadi saya rasa Yesus berpikir seperti itu sehingga murid-murid itu bukan tidak boleh, tapi karena mereka baru ya mereka dibatasi untuk masuk ke orang Israel saja. Karena orang Israel itu ada budaya kalau ada musafir gitu, apalagi sebangsa ya, itu wajib untuk dia membuka rumahnya agar orang itu, musafir itu atau pengelana itu yang tidak punya tempat bermalam itu bisa tinggal bermalam sementara di rumahnya. Itu sesuatu yang memang menjadi budaya. Makanya Bapak Ibu kan pernah mendengar cerita di Paskah terakhir Tuhan, Tuhan menyuruh muridnya untuk masuk ke kota, ikuti ada orang yang nanti bawa air, kemana orang itu masuk rumah, masuk, kalau nanti yang punya rumah nanya kamu siapa, bilang guru butuh tempat untuk perjamuan Paskah, maka kamu pasti akan diberikan tempat, dan itu yang di loteng itu saudara ya, di mana Yesus melakukan perjamuan terakhir. Itu memang budaya ya, apalagi ini adalah orang yang dikenal gitu ya, paling nggak sebangsa, pasti diterima. Kalau dia masuk ke orang Samaria, ke rumah Samaria atau ke daerah Samaria, dianggap musuh. Siapa kamu? Karena kamu bukan bangsa kami. Apalagi kalau bangsa lain yang nggak ada hubungannya dengan Abraham, ya tentu mereka akan di-reject, ditolak, atau sulit untuk bisa dengan cepat diterima. Proses adaptasinya panjang. Sedangkan Yesus kan di sini hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama membiarkan murid-muridnya untuk pergi melayani sendiri tanpa dirinya. Dan perintahnya, beritakan kerajaan surga itu sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan yang kusta, usirlah setan, dan kamu akan memperolehnya cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Ini luar biasa. Apa yang selama ini muridnya dilihat dari Yesus, disuruh dikerjakan. Tentu mereka exciting, mungkin mereka juga sudah punya kepercayaan diri, kalau guruku bisa, diperintahkan pasti aku juga bisa, tapi mereka belum pengalaman. Jadi antara takut takut gagal atau penasaran atau exciting yang tinggi, ya mungkin itu yang ada di benak murid-murid ketika diutus oleh Yesus. Dan ketika memerintahkan murid-muridnya untuk menginjil ini juga Yesus berkata jangan bawa apapun. Jangan bawa emas, perak, tembaga dalam ikat pinggangmu, nggak bawa bekal lah, nggak bawa uang, nggak bawa ATM, nggak bawa kartu kredit, pokoknya udah jalan aja. Jangan bawa bekal juga dalam perjalanan ya. Ya, bawalah badanmu saja. Bahkan dikatakan jangan bawa baju 2 helai, kasut atau tongkat ya. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maksudnya ya kalau melayani Tuhan ya pasti dapat upah gitu. Upahnya apa? Makanya di ayat 11-nya, kalau kamu masuk dalam kota, carilah di situ seorang yang layak, tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Itu saya bilang budaya. Jadi kalau ketemu orang itu baik, kamu pikir masuk dalam rumahnya, kamu pasti diterima, dan disitulah sampai kamu pergi. Berilah salam kepada orang itu. Kalau orang itu layak, maka salam. Salam itu kan shalom, alehem. Ya, kalau dalam budaya saudara kita yang Muslim itu, assalamualaikum, itu kurang lebih sama. Ya, damai sejahtera untukmu. Ya, berkat untukmu. Itu kan kita melepaskan salam, itu melepaskan berkat. Kalau orang itu layak, kata Tuhan, maka
salam itu kan turun atas orang itu. Kita memberkati orang itu dan berkatnya turun atas orang itu. Tapi kalau orang itu tidak layak, ini menarik saudara ya. Ya, kalau salammu itu tidak apa namanya diterima ya, jika mereka itu eh, tidak layak menerimanya, atau kita memberikan salam dan orang itu menolak atau orang itu tidak layak menerimanya, maka salam kita, berkat kita kepada orang itu nggak sia-sia karena kembali kepada kita. Itu makanya berkali-kali saya bilang harus contoh saudara muslim kita itu yang kemana-mana kalau misalnya ketemu orang sesama muslim gitu, mereka bilang assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Saling memberi berkat, saling mendahului memberi berkat. Dan ini sebenarnya bukan pengajaran Islam saja, tapi ini pengajaran yang memang budaya saat itu di Alkitab, di Timur Tengah. Budaya memberikan salam, budaya memberikan berkat, lebih dahulu memberikan salam, lebih dahulu memberikan berkat, itu yang sudah diajarkan memang dalam kebudayaan nenek moyang mereka saat itu. Dan itu bagus bagi saya. Ya. Karena kalau kita ucapkan shalom, alehem, ya, damai sejahtera untukmu, kan kita memberkati orang itu. Itu kan bagus. Cuma orang Kristen dengan orang Kristen tuh kadang-kadang keluh ngomong ini karena berpikir itu bukan budaya. Memang bukan budaya kita. Tapi harus diingat di Indonesia aja, ya kan ada budaya ya. Ya kalau kita masuk, kalau saya orang Jawa itu kulunun, monggo, niku sinten, kulo sinten, kulunun. Zaman saya kecil ada lagu Jawa begitu. Ya, atau sampurasun, ya. Rampes itu zaman saya kecil ada film atau sinetron atau ini Sandiwara Radio, Sahur Sepuh. Jadi ada budaya salam juga, saudara. Itu kurang lebih intinya memberikan salam, memberikan berkat. Dan dalam iman Kristen, kata Tuhan Yesus, kalau kita memberikan berkat kepada orang, jadi nggak usah ragu, nggak ada ruginya. Kalau orang yang kita berikan salam atau berkat itu nggak layak atau tidak menerimanya, salam itu akan kembali kepada kita, artinya memberkati kita. Kalau kita memberkati orang, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kita memberkati orang dengan salam dan berkat, terus ditolak, maka berkati kembali kepada kita, kata Tuhan. Jadi nggak ada ruginya kita selalu memberikan salam kepada siapapun yang kita ketemui. Makanya saya juga dalam kehidupan sehari-hari ya selalu ya berusaha untuk memberikan salam. Shalom, apa kabar? Gitu ya. Bahkan kalau ketemu orang lain yang muslim sekalipun dan lebih senior dari saya, ya itu udah terbiasa ya, nggak keluh lidah untuk assalamualaikum Pak Haji. Gitu. Apalagi kalau saya misalnya apa namanya dulu zaman dulu ya sering naik mobil dan tersesat gitu ya, harus berhenti di pinggir jalan untuk menanyakan alamat tujuan. Maka saya kalau ketemu orang ya kalau penampilannya pakai kerudung terus kelihatannya apa orang yang tua ya, yang kayaknya juga sudah haji atau Islam yang serius gitu ya, yang sungguh gitu ya. Nah, tampilannya bukan orang Kristen misalnya gitu ya. Ya, saya selalu bilang assalamualaikum. Ya, kalau saya lihat itu misalnya bertanyanya di depan gereja ya, gereja apapun itu, saya langsung bilang shalom gitu ya. Kenapa? Karena tadi kalaupun tidak diterima, ya berkatnya akan balik ke saya gitu. Nggak ada ruginya. Ya. Dan kalau kata Tuhan, kalau kita menginjil terus Injil yang kita beritakan ditolak, itu nggak ada masalah, saudara. Perhatikan baik-baik. Ya udah tinggal keluar aja dari orang itu, kebaskan debu dari kakimu. Ya, maka Tuhan berkata orang yang menolak Injil kita itu penghakiman atasnya itu lebih daripada penghakiman yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Kalau kita masuk ke sebuah wilayah, kita mau menginjil di situ, kita sudah doakan, tapi kita ditolak tetap oleh mereka, segera kebaskan debu, tinggalkan daerah itu untuk pergi ke wilayah lain, maka daerah itu akan mengalami penghakiman Tuhan lebih daripada Sodom dan Gomora. Itu janji penyertaan Tuhan. Itu kenapa saya nggak pernah pusing gitu kalau ada orang yang saya layani terus akhirnya menolak atau nggak mendengarkan atau bahkan meninggalkan saya. Santai aja, saudara. Jadi nggak usah jadi gimana, aduh kenapa gagal ya, kenapa nggak bisa bertobat itu orang, ngapain saudara ya,
kita ini cuma pelayan Tuhan. Asal kita melayani sungguh, terus kalau orang itu menerima berarti bukan kita, karena kita hanya pelayan. Tentu ada Roh Kudus yang bekerja, orang itu bertobat karena Roh Kudus, kita hanya alatnya saja, kita jadi nggak sombong. Sebaliknya kalau kita melayani orang, terus orang itu menolak, tinggalkan kita, maki-maki kita, juga itu bukan salah kita, bukan karena kita tidak hebat berkata-kata, kita bukannya pintar dan lain sebagainya. Jangan punya pikiran begitu ya. Itu ya memang pilihan dia. Kebaskan debumu dan cari orang lain terus menginjil. Ya, jadi sama-sama kita harus terus melayani ya. Jadi nggak boleh berhenti dalam pelayanan. Ya, kita harus terus melayani dengan sungguh gitu. Ya, kayak kemarin kan hampir 2 minggu lebih channel YouTube kita dihack gitu ya. Saya langsung bilang itu kan terjadi di hari Sabtu loh saudara ya. Hacknya kami tahu itu ya. Saya langsung bilang pokoknya urus utama minggu harus ada di YouTube juga, bikin channel baru ya. Meskipun yang nonton nggak sebanyak di channel yang biasanya, tapi pelayanan digital harus terus ada. Problemnya ketika kita mau bikin program Deep Talk with Pastor yang tiap hari itu, ternyata komputer kita juga yang satu email itu semuanya kehack gitu ya. Saya nggak tahu ya. Saya awam dengan komputer, tapi nanya-nanya apa mungkin di komputer saya ini ada yang ngeklik apa gitu ya, kayak virus gitu atau kayak apa, sehingga akhirnya itu menyerang semua yang materi-materi atau pertinggal-pertinggal yang ada di komputer ini ya, yang intinya pokoknya hilang semua. Saya belum cek apakah PowerPoint saya juga hilang segala macam ya. Saya juga udahlah nggak pedulikan itu lagi, kalau yang penting bisa kembali ya. Dan itu kenapa kemarin ketika kita pakai channel YouTube Surat Kristus, tengah minggu nggak ada karena yang sudah saya rekam semuanya hilang sudah. Jadi akhirnya karena tim juga fokusnya lagi memulihkan channel YouTube yang hilang tersebut, yang dihack orang dengan tektokan dengan pihak Google, pihak YouTube dan lain sebagainya. Ya akhirnya saya pikir ya sudah, kita yang tengah minggu kita off-kan dulu, tapi hari Minggu tetap pelayanan ya. Makanya hari Minggu tetap ada ya. Entah saudara mengikuti apa tidak, tapi kita berusaha untuk share juga di sosial media yang lainnya, menginformasikan lah bahwa untuk sementara kita pakai channel Surat Kristus itu. Intinya kita nggak boleh kecewa ketika sesuatu yang sedang kita kerjakan tuh gagal atau punya kendala ya. Jadi nggak usah khawatir dalam pelayanan, terutama kalau ada orang nggak mau dengarkan kita ya, tinggal kebas debu saja ya, cari orang lain. Saya justru agak bingung kalau ada orang itu fokus sama satu orang aja gitu ya, sebab yang saya tahu Yesus nggak pernah begitu ya. Ketika Yesus melayani pasal 9 kemarin, pasal 8 kemarin kita baca di Gadara, ketika dia mengusir roh-roh jahat yang menguasai 2 orang yang kerasukan setan itu, dan akhirnya ketika itu terjadi, orang ini pulih, 2 orang ini pulih, tapi penduduk Gadara mengusir Yesus, Yesus pergi. Yesus nggak fokus dengan orang-orang di Gadara agar mereka dipulihkan, nggak, langsung pergi aja gitu. Ya, jadi bagi saya ya, akhirnya saya mengambil ya ginilah, karena saya menyadari bahwa apapun yang kita kerjakan itu, berhasil apa tidak berhasil bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan izinkan. Kalau berhasil Tuhan izinkan, kalau tidak berhasil ya Tuhan izinkan. Jadi ketika tidak berhasil ya sudah. Kita yang penting sudah serius, sudah fokus, tapi kalau nggak berhasil ya sudah. Berarti ini bukan jalan yang Tuhan izinkan kita tempuh. Tinggal cari jalan lain. Berdoa lagi, ya, bertanya lagi, bangun kepekaan lagi, supaya kita ke depannya bisa tahu bahwa yang kita kerjakan itu benar, yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Gitu ya saudara ya. Dalam bisnis, dalam usaha, dalam keluarga, semua itu kurang lebih teorinya sama. Ya. Jadi sama-sama kita jangan jadi orang yang gampang kecil hati ketika sesuatu yang kita kerjakan itu gagal gitu sebenarnya. Lanjut ya. Perikop berikutnya, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di dalam rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena itu, bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyalahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada satu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, beritakan itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Haha, panjang ya saudara ya. Ayat yang dalam perikop ini panjang. Coba kita bedah satu persatu. Ya, Yesus mengingatkan kita di ayat 16 bahwa Dia mengutus kita itu ya ketika mengutus murid-muridnya itu ya ke tengah-tengah serigala. Ya. Makanya harus cerdik, tulus, ya. Cerdiknya seperti ular, tulus seperti merpati. Supaya kita meskipun diutus ke tengah-tengah serigala, ya kita bisa survive gitu. Nggak diterkam, nggak ditikam, nggak terhanyut, nggak terhisap dengan serigala. Kita ada di dunia yang gelap ini. Dunia yang penuh dengan dosa, intrik-intrik, setan, iblis, kuasa jahat banyak sekali di sekitar kita. Nah, kita memang ditempatkan Tuhan di sini. Mau gimana, saudara? Ya. Nah, tapi kita harus menjaga diri kita supaya kita ya tidak bisa ditelan ya oleh musuh-musuh kita ini. Ya, maka harus pintar, harus cerdik, harus tulus juga. Ya, jadi ya saya berkali-kali dalam bahasa saya dalam khotbah kan jangan jadi orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang hanya telan mentah-mentah. Ya. Jadilah orang Kristen yang pintar. Itu berkali-kali saya katakan, saudara. Karena memang musuh kita itu ya berat ada di sekitar kita. Ya. Waspada terhadap semua orang. Jangan mentang-mentang kalau Kristen, kalau pendeta kayak saya gitu, saudara lihat saya pertama kali nih, misalnya ada yang pertama kali lihat saya, langsung jangan mengangkat, ini pendeta nih, pasti orang benar. Jangan langsung begitu. Meskipun kita tidak boleh juga menghakimi hamba Tuhan, siapapun itu ya. Tapi ya jangan terlalu gampang gitu terima pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang mengatasnamakan dia pelayan Tuhan lah, pendeta lah, whatever lah saudara ya. Harus pintar, waspada. Karena bakal ada nanti kita masanya, Yesus berkata kepada murid-murid ya berarti 2000 tahun yang lalu, dan itu sudah terjadi atas murid-murid Yesus. Mereka diserahkan kepada majelis agama, disesah, ya, dicambuk begitu saudara ya, digiring ke penguasa, akhirnya disiksa, dan mereka mati. Dan itu sudah terjadi, dan itu akan terjadi terus. Itu adalah nubuatan Tuhan Yesus atas orang-orang yang memang
mau dipakainya menjadi alatnya. Jadi ketika seseorang bersedia seperti saya bersedia melayani Tuhan, maka saya sudah tanamkan di pemikiran saya bahwa saya akan diberkati, ya. Saya akan dipelihara Tuhan, ya. Hidup saya akan tercukupi, ya. Tapi satu sisi saya juga menanamkan dalam benak saya bahwa saya harus siap dalam segala hal. Ya. Tapi nggak usah takut, kata Tuhan gitu ya. Nggak usah khawatir. Kalau kamu nanti difitnah, ya tiba-tiba dizolimi, nggak usah mikirin gitu. Dan juga nggak usah kita sebelum itu terjadi, kita prepare bagaimana nanti kalau kita ditangkap, apa yang harus kita jawab. Nggak usah gitu ya. Saya pun tidak pernah memikirkan bagaimananya nanti. Saya juga beriman tidak sampai ke sana, tapi kalau ke sana nanti terjadi atas saya, ya saya mau menggenapi firman Tuhan ini bahwa nanti ketika kita tulus dan kita memang dianiaya karena Tuhan, karena Yesus, maka Tuhan akan memakai mulut lidah kita untuk bicara, menjadi saksi, ya. Ya, jadi saya percaya kok, saudara. Sudah pernah saya sampaikan kan berkali-kali dalam program Tadarusan Alkitab ini bahwa orang Kristen yang mati martir itu ketika entah dirajam, entah itu menghadapi hukuman mati, dipenggal palanya kayak di zaman ISIS beberapa tahun yang lalu, ada yang ditembak. Mereka itu ketika menghadapi kematian ya nggak takut gitu, karena Tuhan pasti berkuasa atasnya. Matinya itu tidak dihampiri dengan ketakutan dan kengerian, tapi justru ucapan syukur karena akan bertemu muka dengan Tuhan yang selama ini mereka layani. Itu yang saya baca, saya pahami. Roh Kudus memberikan hikmat kepada saya ketika saya membaca misalnya martirnya Stefanus. Dirajam batu loh, saudara. Kok bisa-bisanya lagi dirajam batu dia bisa melihat langit terbuka dan anak Allah berdiri menyambutku. Itu kan sesuatu yang gak masuk akal. Dia lagi dihajar dengan batu. Orang kalau dihajar dengan batu ya pasti fokus dengan sakit dan juga membela diri atau menjaga organ-organ vitalnya supaya tidak kena lemparan batu itu. Mestinya Stefanus kan begini, saudara, melindungi matanya, kepalanya mungkin ya, dengan harapan batu yang dilempar ya kena badannya saja ya, lebam ya, tapi tidak mematikan begitu. Jadi mana mungkin dia bisa lihat ke atas gitu. Tapi faktanya ya dengan dia berkata begitu berarti kan dia tetap melihat ke atas, batu padahal berseliweran mengenai muka, badan, dan sekujur tubuhnya, tapi itu tidak dirasakan. Saya mempercayai Stefanus tidak merasakan sakit sama sekali ketika dia menjelang mati martir itu, dan semua martirnya Tuhan saya percaya begitu. Ada cerita bahkan ketika kekristenan mula-mula itu banyak orang Kristen yang diperhadapkan dalam kolosium ya, atau tempat adu manusia dengan binatang buas atau gladiator gitu. Zaman dulu kan ada begitu. Terus singa-singa yang lapar, harimau-harimau yang lapar dilepaskan gitu ya, menerkam orang-orang Kristen itu. Tapi mereka digambarkan bahkan terus bernyanyi dan mengucap syukur sambil berdoa. Mereka hilang nafasnya sebagai manusia dengan posisi terus berdoa. Nggak masuk akal kan? Logikanya nggak masuk, nggak nyambung gitu. Tapi itu yang terjadi. Nah, jadi kita jangan berandai-andai dulu lah. Gitu. Ya, kalau memang bukan waktunya kita ya udah jalani hidup ini. Tapi kalau kita punya iman, andai kita sampai di sana nanti, kita akan seperti mereka juga. Jadi dalam ayat-ayat ini Yesus bilang nanti pembelaan dari aku akan ada. Kamu akan berkata-kata, tapi Roh Kudus yang menuntunmu berkata-kata, ya, bukan kamu. Ya, ada pengkhianatan di antara keluarga, bapak menyerahkan anak, anak juga demikian kepada bapaknya. Bahkan saling bunuh di antara orang tua dan anak. Ini kan bukan bicara soal akhir zaman, ini bicara mengenai tentang bagaimana kamu nanti, kata Yesus kepada murid-muridnya, mengalami aniaya. Aniaya bukan cuma dari luar, dari orang yang bukan Kristen, tapi dari keluarga. Ya puji Tuhan saya dengan keluarga inti ya tidak mengalami itu, tapi ya
tetap aja gitu ya di keluarga itu kayak kemarin saya punya sepupu yang saya punya adik sepupu tuh 2 orang. Yang satu tuh sering dengerin khotbah saya. Nah, dia sering bilang sama saudaranya, itu loh dengerin khotbahnya Mas Seno loh. Nah, si kakak ini bahkan ngomong langsung di depan saya. Ya kalau dengerin khotbahnya Mas Seno tuh habis denger suaranya Mas Seno aja langsung, alah ngapain gitu loh. Dia ngomong begitu ya karena tadi ya dia kenal saya sejak kecil ya mungkin badungnya saya dulu mungkin sudah dipikirannya dia tuh alah siapa sih gitu masa jadi pelayan Tuhan paling juga apalah mungkin begitu ya saya nggak tahu saya nggak dalami saya cuma senyum aja saya ketika dia berkata demikian nggak marah gitu ya nggak dendam juga nggak kesel juga saya langsung ingat perkataan Tuhan memang nabi itu sulit diterima di kampungnya sendiri. Ya saya nggak tahu sih ya saya masih punya orang tua satu apakah ibu saya sudah menganggap saya sebagai hamba Tuhan tapi paling tidak sekarang ini kalau saya doakan dia ya dia terima saya mendoakan dia ya terus juga apa ya ya tahulah sepak terjang saya dalam pelayanan kadang-kadang dia minta link ibadah hari Minggu ya saya nggak tahu diikuti penuh apa tidak saya juga nggak tahu tapi ya, yang saya mau katakan saya tidak mengalami ini dalam keluarga inti saya tapi saya mendengar banyak teman-teman saya yang sama keluarganya ya ditolak gitu ya bahkan ketika ada saya punya teman yang bertobat dari iman lamanya menjadi Kristen itu benar-benar dibuang dari keluarganya itu sesuatu yang memang harus terjadi menurut Tuhan Yesus tentu apa yang kita alami pribadi lepas pribadi berbeda-beda ya tapi Tuhan sudah mengutarakan hal ini kepada murid-muridnya dulu dan kita kan sekarang murid-muridnya bahwa apa yang terjadi atas murid-muridnya itu juga bisa terjadi atas kita. Kita serahkan saja sama Tuhan tapi don't worry, jangan takut, jangan khawatir, hadapi ya dengan kepala dingin, dengan iman yang benar kepada Tuhan gitu ya. Terus kalau dikatakan kamu nanti ditolak di satu kota, pergi ke kota lain. Kata Tuhan Yesus menarik gitu ya. Pokoknya aku janji sebelum kamu mengunjungi semua kota-kota Israel, aku, anak manusia sudah datang. Tapi kan faktanya tidak. Jadi saya menafsirkan anak manusia sudah datang ini bukan kiamat, bukan apa kedatangan Tuhan kedua kalinya, tapi bicara mengenai ya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena Tuhan datang menjemput kita secara pribadi. Bahasa sederhananya mati sebagai manusia, daging, manusia jasmani. Itu bagi saya juga kematian itu bagi saya kan juga perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita dijemput oleh Tuhan. Makanya dalam iman Kristen kan mati adalah keuntungan. Jadi apa namanya Yesus datang menjemput kita itu bukan bicara soal akhir zaman nanti. Ya itu pasti terjadi entah kapan saya nggak tahu. Ya. Tapi secara pribadi masing-masing kita mungkin akan dijemput oleh Tuhan di waktu yang waktunya Tuhan untuk kita masing-masing. Ya. Dan ini yang terjadi, murid-murid Yesus semuanya akhirnya sebelum mengunjungi semua kota-kota Israel ya memang sudah mati dijemput Tuhan. Ya. Jadi keuntungan buat mereka. Intinya Tuhan mengatakan jangan takut. Udah pokoknya selama hidup, selama ada napas, melayani. Kalau melayani satu orang, satu tempat, satu kota ditolak, cari tempat lain, orang lain, apa wilayah lain. Ditolak lagi, pergi. Pokoknya sebelum selesai kau melayani banyak kota-kota di Indonesia atau menginjili semua orang Indonesia, aku sudah datang. Nah ini bisa bicara nanti Tuhan tiba-tiba datang semuanya mengalami rapture orang Kristennya gitu ya. Atau ya menjemput saya, saudara, secara pribadi dengan kematian ilahi tadi ya. Dan juga ada sesuatu yang menarik di sini di ayat 24. Seorang murid itu nggak lebih daripada gurunya, seorang hamba nggak lebih daripada tuannya. Jadi cukuplah bagi seorang murid jika ia sama seperti gurunya, cukuplah seorang hamba jika ia sama seperti tuannya. Jadi ya nggak usah ekspektasinya lebih daripada tuan atau guru. Tuhan kita kan Yesus, guru kita kan Yesus gitu ya. Nggak usah ngerasa lebih hebat atau mau jadi lebih hebat daripada Yesus. Udahlah, kalau kita pelayanan kita bisa ngusir setan seperti Yesus ya alhamdulillah puji Tuhan. Kalau kita bisa berkhotbah didengerin orang banyak seperti Yesus didengerin 5.000 orang ya puji Tuhan.
Ketika kita bisa melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati seperti Yesus, ya haleluya. Ya. Jadi jadi ya udah gitu ya. Dan juga mengenai penderitaan ya. Pasti juga kita akan sama seperti Yesus ya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-25 kalimat terakhir, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ini kan Yesus pernah dikatakan kan, ini dia orang mengusir setan dengan Beelzebul gitu ya. Jadi kalau Yesus disetan-setanin sama orang yang disebut orang beragama zaman itu, kalau kita sekarang ini melayani Tuhan dengan tulus, terus kita dianggap sesat, padahal kita nggak niat menyesatkan, kita tulus melayani Yesus, tapi kita dianggap salah, dihina orang, ya dianggap remeh orang, ya sudah nggak apa-apa. Wong Yesus saja yang kita layani sempat mengalami hal itu ketika dia menjadi manusia, kan? Begitu sebenarnya. Jadi itu penghiburan sebenarnya buat saya juga gitu ya. Ketika kita melayani, kita buat apa gitu ya, tapi kok nggak diapresiasi, apresiasi orang kurang, ya saya mikir, ya Yesus saja dulu begitu, masa saya harus lebih daripada dia? Kalau Yesus saja salah seorang muridnya mengkhianati dia, masa kan saya harus berkata bahwa semua murid-murid saya harus loyal sama saya gitu kan? Nggak gitu sebenarnya. Jadi santai saja gitu ya. Ayat berikutnya, jadi yang penting kata Tuhan, jangan takut, nggak ada sesuatu pun yang bisa menutup pintu yang kalau kuperintahkan dibuka gitu ya. Pasti semuanya nanti akan terjadi seperti yang kuinginkan atasmu. Kurang lebih di ayat 26, ayat 27 berkata demikian. Juga dikatakan ya, pokoknya apa yang kau dapatkan beritakan, jangan disembunyikan. Kalau kau dapatkan dari perenungan, dari bisikan, ya beritakan di loteng rumah. Ini yang saya kerjakan sekarang. Saya ketika merenungkan Alkitab, ya dapetnya di kamar, lagi di mobil, lagi merenung gitu ya. Entah lewat bisikan, entah lewat tiba-tiba saya dicerahkan. Seperti sekarang saya ngomong begitu, tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang saya yakin dari Roh Kudus, karena kita sudah berdoa di awal tadi, ya untuk diutarakan, ya saya sampaikan. Ya, saya sampaikan bukan dengan suara keras, ya, tapi lewat sosial media ini, sehingga yang saya katakan bukan cuma bisa didengar sama anak dan istri saya di rumah, tapi juga saudara yang bahkan tinggal di luar pulau, bahkan di luar negeri yang mengakses program ini, gitu saudara ya. Jadi jangan khawatir juga terhadap orang yang bisa membunuh tubuh, tapi mereka hanya bisa membunuh tubuh, nggak berkuasa atas jiwa atau roh kita. Takutlah akan Tuhan yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Ya. Jadi kalaupun kita mati, ya cuma tubuh doang yang mati. Ingat, yang ada di surga itu tubuh rohani, tubuh jiwa kita, bukan tubuh badan ini. Apakah tubuh kebangkitan kita nanti yang di surga itu seperti muka kita? Ya itu penafsiran. Saya menafsirkannya begitu. Tapi bisa jadi juga beda, saudara. Ya, saya menafsirkan karena Yesus ketika bangkit kan tubuhnya ya siluetnya seperti Yesus, tapi ada kalanya murid-murid nggak ngeh itu Yesus kan. Dua orang yang berjalan ke Emmaus, murid Yesus itu kan tidak sadar bahwa Yesus yang selama ini menemani mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Baru ngeh ketika Yesus memecah roti. Gitu kan? Ya, jadi ya bisa sama muka kita dengan tubuh kebangkitan nanti, bisa juga tidak sama. Nggak penting itu bagi saya, yang penting tubuh rohani kita itu akan dihidupkan Tuhan bersama Dia selamanya. Jadi santai saja ya. Burung pipit itu begitu murahnya, 2 ekor seduit, itu nilai mata uang yang kecil sekali. Mungkin seperti sekarang ini ya cilok itu murah. Ya, kalau cilok itu bukan apa binatang ya, bukannya apa namanya burung ya. Mungkin apa ya? Ya burung merpati mungkin murah gitu ya. Burung dara itu mungkin murah. Tapi burung dara yang terbang bebas di luar angkasa sana, di luar rumah kita ya, terbang bebas, karena di depan rumah saya ini banyak burung dara bebas gitu terbang. Jangankan burung dara ya, burung perkutut juga banyak saudara terbang yang mungkin lepas dari peliharaan orang, tapi ngumpul di sekitar rumah saya. Tiap pagi pasti ada 3-4 ekor yang cari makan, karena saya punya burung, jadi mungkin biji-bijian yang saya buang itu menjadi makanan mereka, sisa-sisanya dari makanan yang saya berikan kepada burung-burung saya gitu ya. Burung pipit itu nggak akan jatuh kalau Tuhan nggak izinkan ya.
hanya seizin Bapa. Rambutmu pun, kata Tuhan Yesus, nggak akan jatuh, ya, nggak akan hilang dari kepalamu, bahkan terhitung semuanya oleh Bapamu di surga. Wah, ini luar biasa. Menghitung rambut, siapa yang bisa? Barber terkenal saja, atau capser terkenal saja, tukang rambut, tukang potong, tukang di salon terkenal saja nggak bisa ngitung rambut kita. Tapi kata Tuhan, rambutmu terhitung. So don't worry, kalau rambut terhitung berarti Tuhan memperhatikan kita dengan detail. Jadi kalau kita sudah melayani Tuhan, ya percayalah bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita senantiasa. Yang penting, kalau kita baca ayat 32-nya, kita harus berani mengakui Yesus di depan banyak orang dengan iman kita. Sebab kalau kita mengakui Dia di hadapan banyak orang di dunia ini, maka Dia akan mengakui kita di hadapan Bapanya. Tapi jika kita menyembunyikan iman kita di depan banyak orang, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengakui kamu di depan Bapa. Tuhanmu Yesus juga tidak akan mengakuimu di hadapan Bapanya di surga nanti. Apalagi kalau menyangkal, ya, maka Yesus juga akan menyangkal keberadaan kita yang mengaku menjadi muridnya di hadapan Bapanya di surga. Ini yang saya akhirnya memahami bahwa jadi Kristen tuh nggak bisa bersembunyi. Saya bukan penganut yang mengatakan bahwa boleh jadi Christian silence, yang penting di hati Yesus, tapi kita tidak berani memproklamirkan diri kita menjadi seorang Kristen. Kalau kita sudah Kristen, kita harus proklamirkan, saya murid Yesus sekarang ini. Jangan malu ngomong shalom, jangan malu mengasihi orang lain, jangan malu menyebut nama Tuhan, jangan malu juga beribadah, jangan malu juga menenteng Alkitab kita kemana-mana, jangan malu juga untuk menunjukkan ekspresi iman kita ketika makan, berdoa, dan lain sebagainya. Sebab kalau kita malu menyembunyikan semua tadi terhadap orang yang ada di sekitar kita, ya, maka Bapamu di surga tidak akan pernah mendengarkan pengakuan Yesus terhadap kita bahwa kita adalah anaknya Bapa. Kalau Yesus tidak mengakui kita, maka kita nggak punya akses, karena yang menghakimi adalah Yesus. Yang punya akses menuju Bapa adalah Yesus. Jadi ekspresikan imanmu dengan sungguh, saudara. Ya, ini yang saya kerjakan juga lewat channel ini. Saya mengekspresikan iman saya. Ya. Saya selalu habis ini sharing di sosial media saya, Instagram, Facebook, dan notabene semua yang tahu Facebook saya, hampir semuanya ya teman-teman di masa lalu saya juga tahu. Sehingga saya menunjukkan bahwa Seno yang dulu yang lo kenal beda dengan Seno yang sekarang. Kurang lebih begitu. Ya saudara ya. Saya menunjukkan iman saya kepada mereka dengan cara yang elegan, ya. Saya tidak menyerang iman mereka, tapi saya menunjukkan bagaimana saya sekarang hidup, siapa Tuhan yang saya sembah, gitu ya. Ayat berikutnya, ayat 34. Perikopnya, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air yang sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini luar biasa, saudara ya. Perikop terakhir di dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Yesus menegaskan bahwa dia datang ke dunia ini bukan membawa damai, tapi justru membawa pedang. Ya, damai hanya diberikannya kepada orang pilihannya. Maka ketika Yesus bangkit,
Ketika murid-murid ketakutan, ketika dia menjumpai pertama kali murid-muridnya, baik kepada Maria Magdalena atau ke semua murid yang sedang ketakutan menyembunyikan diri mereka, yang Yesus katakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera diberikan kepada murid-muridnya, bukan kepada dunia. Kepada dunia, Yesus membawa pedang. Supaya apa? Supaya memisahkan orang dari ayahnya. Bukan berarti Yesus ingin menceraikan keluarga, tapi Yesus ingin mengatakan bahwa kalau memang kau adalah orang pilihanku, maka kau harus menempatkan aku lebih daripada yang lainnya. Ya. Nah, ini yang harus diekspresikan. Bukan berarti kita tidak, saya misalnya, bukan berarti saya tidak hormat sama ibu saya lagi gitu ya. Tapi saya harus memposisikan saya lebih daripada ibu saya. Tuhan lebih dari ibu saya, maafkan saya. Ini yang secara natur akhirnya saya kerjakan. Ya, saya sudah bilang kan beberapa waktu lalu, ibu saya ada tindakan tidak besar, puji Tuhan bukan operasi, tindakan penyedotan ada cairan di paru-paru dan di jantungnya begitu, Saudara. Dan itu terjadi di hari Sabtu dan Minggu. Saya berdoa ya, saya menguatkan diri saya gitu ya. Saya titipkan ibu saya untuk dijaga sama sepupu saya ya. Kemarin terakhir dengan adik saya bilang, hari Minggu tindakannya saya nggak bisa nemenin ya, tapi saya berdoa. Jadi sebelum ibu saya diambil tindakan, saya berdoa bagi dia via video call. Ketika selesai juga saya minta waktu untuk video call lagi untuk mendoakan dia. Dan sepanjang hari Minggu itu saya tetap melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat khotbah saya minggu kemarin atau 2 minggu lalu ya, Bapak Ibu nggak akan lihat raut wajah kekhawatiran atau gimana, padahal itu saya lagi dilema tuh. Satu sisi ibu saya lagi diambil tindakan, tidak berbahaya secara medis tindakan itu, tapi ya ibu saya sudah usia ya. Kalau udah usia tuh semua yang kecil bisa menjadi signifikan ya. Sebagai anak tentu pikiran saya cukup kalut, tapi saya bilang saya harus melayani Tuhan dulu. Dan setelah saya melayani, saya bawa anak-anak saya pulang ke rumah, saya langsung mandi dan cus pergi ke rumah sakit ya untuk menemui ibu saya. Ya. Jadi memang harus ada prioritas bahwa Tuhan harus di atas segala-galanya. Saya ngomong begini bukan saya cuma cap cip cup doang. Saya bukan cuma ngomong doang. Saya udah lakukan. Contoh yang paling ekstrim kemarin ya soal ibu saya. Saya bahkan berani berkata bahwa sepanjang saya melayani Tuhan dari usia 27 tahun sampai sekarang, tidak ada satu hari Minggu pun di mana saya tidak melayani, kecuali satu kali hari Minggu kemarin. Ketika saya habis divaksin kedua dan saya dropnya luar biasa, meriang luar biasa, panas luar biasa, seperti orang COVID, tapi bukan COVID. Ya, karena saya tidak mengalami gejala-gejala seperti orang-orang yang di-COVID-kan gitu ya, yang saya tahu. Dan hasil juga saturasi, antigen segala saya negatif. Tapi saya drop ya, karena kondisi drop dan lagi COVID juga. Saya berpikir kalau saya melayani juga dengan kondisi seperti ini saya tidak kuat dan juga akan jadi batu sandungan ya, karena orang mungkin akan berpikir bahwa saya COVID tapi kok melayani, nggak elok gitu. Karena saya juga bikin aturan kan bagi pekerja di gereja, kalau batuk, kalau pilek, kalau panas, kalau demam, meriang, nggak usah pelayanan dulu, istirahat di rumah, demi kebaikan semuanya. Nah, kalau saya tetap memaksakan diri dengan kondisi yang lagi drop begitu, ya tentu kurang enak. Dan itu satu kalinya dalam sepanjang hidup saya melayani Tuhan, saya tidak ada di gereja di hari Minggu. Itu gundah gelananya luar biasa. Tapi saya harus lakukan demi kebaikan, tanggung jawab saya sebagai seorang gembala. Ya. Tapi yang lainnya, saudara saya menikah, ya, adik saya mau menikah hari Minggu, saya bilang kalau lo menikah hari Minggu, gue nggak datang. Tapi kalau lo menikah hari yang lainnya, bahkan Sabtu saya jarang keluar, saya Sabtu itu persiapan. Tapi saya bilang kalau Sabtu, gue akan usahain, saya persiapan di hari Jumat. Sabtu saya akan ada di dalam pesta pernikahan. Tapi kalau di hari Minggu, siapapun saya bilang kalau mau nikah, jangan harap saya datang. Saya mungkin akan memberkati saja, tapi saya tidak akan datang. Ya. Ini prinsip bagi saya, hal yang sederhana.
bagaimana saya mengekspresikan Tuhan di atas segala-galanya. Dan puji Tuhan lah sampai sekarang saya masih bisa konsisten dengan hal tersebut. Maka saya selalu berkata, saya kalau ngajar saudara, yang saya ajar itu bukan cuma cap cip cup omongan kosong, tapi sudah saya lakukan. Dan saya berharap saudara memulainya hari ini, ya. Jadi kita harus terus membela iman kita, memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Jangan takut bahkan kehilangan nyawa. Karena kalau kita mati karena Tuhan, upah kita besar di surga, ya. Jadi jadilah orang yang punya pemahaman iman yang dewasa. Yesus berkata di ayat 40, kalau kamu disambut orang, maka orang itu akan menyambut kamu. Ya. Dan orang yang menyambut kamu itu juga menyambut aku. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kalau ada orang yang tidak menyambut kamu, orang itu tidak menyambut aku. Nah, kepercayaan diri ini yang saya tanamkan terus juga dalam hati saya. Ya. Santai aja gitu. Jadi kalau saya melayani orang itu menolak pelayanan saya nggak marah. Saya cuma dalam hati, orang ini nggak tahu. Kalau kau tolak apa yang kuajarkan, maka kau tolak juga Yesus yang punya langit dan bumi. Ya. Kalau orang juga akhirnya menyambut saya, ya, misalnya dalam ayat yang 41, ya, kalau orang itu menyambut saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga nggak besar kepala. Dan saya juga nggak jadi orang yang merasa hutang budi karena disambut seperti itu, enggak. Saya tahu ayat ini, ya. Kalau orang itu menyambut saya sebagai hamba Tuhan, maka dia juga menyambut Tuhan yang saya sembah. Upahnya dapat orang ini. Jadi saya nggak pernah rasa ada hutang budi apapun terhadap orang. Orang, maafkan saya ya, kasih berkat persembahan kasihnya kepada saya, berapapun nominalnya, bahkan yang besar, saya tidak langsung mengentertain dia lebih daripada yang lainnya. Ya, sama semua pelayanan saya kepada semua orang yang saya kenal dan saya gembalai, ya. Kayak kemarin ada yang COVID itu ya, yang kaya COVID sama yang biasa, yang jemaat yang biasa COVID, ya saya terus paling bertanya, ya, mengentertainnya, dalam artian mengentertain, mendoakannya, melayaninya, bertanya kondisinya sama. Nggak ada yang saya spesifikkan gitu ya. Semua saya pukul rata, ya. Karena tadi ya saya bilang, kalau orang itu menabur untuk pelayanan yang saya kerjakan, ya, orang itu sebenarnya sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi ketika kita memahami ini, hidup kita saya paling tidak dalam melayani Tuhan tuh tenang, santai aja. Karena apa? Karena tadi ya, saya tahu bahwa saya seperti ini, ada Tuhan yang menyertai saya, orang memperlakukan saya berhadapan juga dengan Tuhan. Kalau ada orang jahat kepada saya, dia menjahati Tuhan. Kalau dia baik kepada saya, dia baik kepada Tuhan. Dan yang jahat kepada Tuhan dan yang baik kepada Tuhan, tentu Tuhan sebagai hakim yang adil memberi yang terbaik, yang pantas buat orang tersebut. So, bukan urusan saya menghakimi, bukan urusan saya juga untuk jadi orang yang baperan begitu. Santai saja, ya. Jadi saya berharap saudara memahami. Ya, memang untuk sampai pemahaman pada seperti ini ya butuh proses panjang. Ya. Dalam melayani Tuhan tuh butuh proses sehingga kita sampai di level ini. Orang mungkin bisa berkata-kata ya. Apa sulitnya berkata-kata? Ya. Tapi menghidupi kata-kata itu yang susah. Ya. Dan saya berkata kepada saudara, saya sudah menghidupi kata-kata itu dan saya percaya bahwa apa yang saya katakan itu benar karena saya sudah imani, saya sudah kerjakan. Saya berharap sungguh saudara bisa melakukan bagian saudara juga, sehingga masing-masing kita spesial di mata Tuhan karena Tuhan melihat kita mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Semoga kita masing-masing dapat upahnya kelak dan kita bisa bersama-sama nanti dalam Yerusalem baru bersama Yesus, bertemu muka dengan Yesus. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Allah mengerti. Percayai sungguh bahwa Allah mengerti, Allah peduli dengan kita. Ketika kita memahami sungguh, bukan cuma bisa menyanyikan lagu tadi, tapi mengimani sungguh, maka hidup kita akan tenang bersamanya. Tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami sudah diberkati lewat Injil Matius pasal yang ke-10. Doa agar setiap mutiara yang kami temukan bisa kami hidupi, kami hargai dalam nafas kami, lewat hidup kami. Sehingga kami semakin hari semakin jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Maafkan segala dosa, pelanggaran, perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, terus dukung program ini, ya. Sharing program ini kepada yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan lewat program ini. Bersama-sama kita besarkan kerajaan surga, dan kita layani Tuhan bersama-sama. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya.